Terima kasih terima kasih waktu yang diberikan kepada saya Pak Martin. Kita mulai. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat, iman, Islam, sehat dan imun gitu ya, sekarang yang paling penting dalam era pandemi ini. Lalu juga tak lupa kita haturkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengenalkan kita kepada Islam itu sendiri dan Allah itu sendiri. Yang terhormat pada Pak Martin yang hari ini pada tahun ini atau ajaran tahun ini berlaku sebagai pembimbing mahasiswa. Jadi seluruh kegiatan mahasiswa apapun itu akan dikoordinir oleh Pak Martin, baik kegiatan hima, baik kegiatan di luar hima, selama menyangkut nama mahasiswa pendidikan fisika, maka Pak Martin wajib untuk mengetahuinya. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti jika teman-teman mau menemui kendala atau ingin mengadakan acara apapun itu, tolong dilaporkan ke Pak Martin karena Pak Martin yang akan mengkoordinirnya. Lalu ketika teman-teman mengikuti event-event tertentu, apalagi yang berkaitan dengan prestasi, baik itu formal maupun informal, ataupun akademik maupun non-akademik, tolong dilaporkan ke Pak Martin gitu loh. Baik nanti juara ataupun tidak apa-apa gitu loh, karena sejatinya seluruh kegiatan yang kalian akan ikuti atau kalian sudah ikuti dilaporkan ke Pak Martin, dan juga nanti Pak Martin akan berlapor ke saya selaku Kaprodi, lalu saya teruskan ke Pak Wadek 3 selaku bidang kemahasiswaan gitu ya, dan terkait juga ke Simkatnawa ya yang sudah disosialisasikan oleh Pak Martin juga, dan nanti itu akan diteruskan oleh Pak Wadek 3 ke tingkat rektorat kepada Bu Dr. Leli Kodariah di Wadek 3 gitu ya. Itu akan menjadi database UHAMKA, lalu akan menjadi peringkat universitas itu sendiri, seperti itu. Maka selagi Pak Martin menjadi pembimbing mahasiswa, saya sangat berharap bantuan Pak Martin untuk mendampingi rekan-rekan mahasiswa untuk mengikuti seluruh kegiatan atau banyak kegiatan. Jadi mahasiswa fisika itu tidak hanya kegiatannya kuliah, praktikum, tapi ada lagi kuliah, praktikum, lalu ngerjain hibah-hibah, mengikuti event-event, mengikuti lomba-lomba. Semoga ketika kalian lulus, ada hal-hal yang bisa diceritakan ke adik-adik tingkatnya, ada hal-hal yang bisa diceritakan ke orang banyak. Saya di Fisika UHAMKA mengikuti kegiatan ini. Dari semua kegiatan, ada yang bisa dapat prestasi, ada yang tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah berani mengikuti banyak kegiatan. Seperti itu kondisinya. Maka dalam hal ini, di hari ini juga mungkin kita akan mendengarkan pengarah dari Pak Martin tentang kegiatan kewirausahaan, karena ada lagi hibah wirausahaan yang akan dilombakan atau ditandingkan dengan universitas-universitas lain. Sebelum ke universitas lain, maka wajib kita mengikuti kompetisi di dalam kampus dulu. Maksudnya kita membuat proposal dulu, lalu nanti dicek oleh pihak yang ngecek ini siapa Pak Martin namanya? Pak Eko ya? Pihaknya timnya Pak Eko ya? Ya, dari PK2M Pak Pel. Ya, namanya PK2M. Nanti kita kumpulkan proposal ke situ, nanti dari PK2M dilihat mana proposal yang bagus, mana yang perlu revisi, maka nanti kita revisi. Lalu dikirim balik, setelah itu baru bisa diupload ke sistem PK2M-nya gitu ya, baru sistem eksternal maksudnya, diupload ke eksternal. Baru dilombakan dengan universitas-universitas lain, seperti itu kondisinya. Maka kemarin teman-teman sudah mendaftar yang hibah wiradesa, lalu saya bilang lagi tolong jangan wiradesa saja, tapi kalau bisa seluruh kegiatan diikuti. Maka hari ini kita akan mencoba memilih skup mana yang paling bisa kita ambil, yang paling relevan atau yang paling mudah dikerjakan, tapi kita bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh sehingga hasilnya maksimal gitu ya.
nanti mungkin kita akan mendengarkan paparan dari Pak Martin. Lalu saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti arahan dari Pak Martin dan juga nanti mau bersusah payah dan berlelah-lelah dalam membuat proposalnya. Kemarin yang teman-teman Wira Desa dibantu dengan Raffi, Devi juga ada ya, Nia juga ada ya, sampai begadang malam tuh ya, sama Pak Martin juga sampai malam jam 12. Harapan saya di kegiatan wirausahaan ini juga sama, mengerjakan proposal tapi lebih efisien, jangan sampai begadang gitu loh. Yang penting proposalnya jadi, waktunya kapan dikerjakannya boleh kapan saja. Kalau butuh bantuan pendampingan dari saya dan Pak Martin, insya Allah Pak Martin dan saya siap menemani kalian mendampingi gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang saya ingin arahkan, ingin bicarakan. Lalu sedikit tambahan, kalian sambil cek beasiswa yang bisa diperoleh dari negara, misalnya kartu Indonesia Pintar itu juga sudah digalakkan. Coba dicek karena itu juga untuk membantu pembiayaan kuliah kalian. Kalau misalnya dirasa biaya kuliah masih tinggi gitu ya. Lalu dicek ada lagi beasiswa apa lagi yang bisa dicapai atau diperoleh oleh kalian gitu ya. Sambil dicek nanti kalau memang membutuhkan bantuan administrasi dari kampus, maka saya akan membantu kalian semaksimal mungkin, seperti itu kondisinya. Misalnya ada administrasi butuh tanda tangan saya untuk menyatakan bahwa kalian memang mahasiswa aktif atau segala macam, atau membutuhkan stempel kampus yang berkaitan dengan administrasi beasiswanya. Sudah silakan dibilang saja ke saya, nanti saya bantu mengerjakannya gitu ya semuanya. Tolong kalian juga aktif mencari beasiswa karena saya juga nggak fokus nyari beasiswa itu. Kalau kalian masih mungkin bisa untuk membantu orang tua kalian meringankan bebannya gitu ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang pas tolong dimaafkan, jika ada hal-hal yang kurang berkenan tolong dimaafkan juga. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Felix atas motivasi dan penguatannya. Teman-teman tadi benar ya apa yang dikatakan oleh Pak Felix bahwa program PK2M atau sekarang ini program kewirausahaan ya untuk mahasiswa UHAMK itu nanti akan dikompetisikan di internal ya, lalu kemudian jika ada proposal ya atau apa namanya laporan program yang sudah bagus nanti akan dilombakan lagi ke tingkat nasional ya, ke kementerian. Baik teman-teman, tapi untuk sementara ya program yang akan saya sampaikan ini adalah program di internal ya. Jadi nanti teman-teman mengusulkan proposal lalu kemudian diseleksi oleh UHAMKA, direview ya, lalu dinyatakan lolos atau tidaknya dari UHAMKA ya, dan didanai oleh UHAMKA ya. Nah, kalau teman-teman sudah baca di panduan yang sudah saya share itu, ya itu jelas sekali bahwa dananya itu sudah ada ya, bagaimana teknis uploadnya sudah ada dan sebagainya. Nah, teman-teman hari ini sebenarnya hanya ingin memperjelas ya, khawatir teman-teman sibuk ya, jadi tidak ada waktu untuk membaca pedoman, makanya saya dan Pak Felix berinisiatif untuk melakukan sosialisasi saja ya. Jadi teman-teman bisa mendengar secara langsung ya, meskipun tidak segamblang apa yang dijelaskan oleh PK2M, tapi minimal ya teman-teman nanti tahu ya, paham bagaimana langkah-langkah ya, apa saja skupnya tadi ya, lalu syarat-syarat yang lain ya, yang mungkin masih beranggapan sama dengan Wira Desa, ternyata tidak teman-teman ya. Jadi nanti akan saya jelaskan. Baik, Pak Pel saya izin ya Pak Pel ya untuk menjelaskan ya, dan teman-teman semua saya izin share screen ya, biar nggak terlalu lama kita. Baik, teman-teman, ini sudah saya share di grup ya, di grup kegiatan kemahasiswaan ya. Saya tidak share di grup Wira Desa karena khawatir mengganggu fokus Agum ini ya sebagai ketua nanti. Jadi Wira Desa belum selesai nanti sudah ditambah program kewirausahaan. Nah, khawatirnya seperti itu. Tapi boleh nggak Pak? Boleh, silakan ya. Agum ya, teman-teman tim di wirausaha mau memecah ya, dipecah lagi menjadi beberapa tim, silahkan ya. Baik teman-teman, ini ya
buku pedomannya kita lihat ya di sini di bagian pendahuluan ya, kita masuk ke pendahuluan. Nah, teman-teman sebenarnya ya pusat kemahasiswaan dan karir ya, pusat kewirausahaan dan karir mahasiswa ya, ini tujuannya sebenarnya mengadakan program ini adalah untuk mendukung ya, untuk mendukung kepada para mahasiswa UHAMK yang ingin melakukan kegiatan berwirausaha ya. Nah, jadi teman-teman yang mau berwirausaha, baik yang mau dan yang sudah melakukan kegiatan wirausaha, ini nanti akan dibantu oleh PK2M ya, oleh UHAMKA dalam hal ini PK2M ya, dalam apa? Dalam bentuk modal, teman-teman ya, dalam bentuk modal kepada para mahasiswa aktif ya, untuk membiayai ya kebutuhan-kebutuhannya dalam melakukan kegiatan berwirausaha ya. Nah, teman-teman juga dijelaskan di sini bahwa ya program ini ya itu diperbolehkan untuk diikuti dari berbagai angkatan ya. Nah, yang telah memiliki usaha maupun yang mau merintis usaha ya. Nah, produk usaha yang ditawarkan juga itu bermacam-macam ya, bisa berupa produk maupun jasa ya. Jadi bagi teman-teman nanti yang wirausahanya dalam bentuk jasa, silahkan mengajukan ya. Teman-teman nanti yang wirausahanya dalam bentuk produk juga silahkan mengajukan ya, tidak masalah ya, mau produk mau jasa itu tidak ada ketentuan khusus, tidak ada ya. Jadi silahkan. Teman-teman mau bikin alat fisika terus dijual secara massal itu silahkan ya. Saya tadi diskusi dengan teman-teman di semester 4 ya, itu Kak Yatna itu punya kemarin itu kita memodifikasi pompa air sederhana ya, tapi dengan otomatis ya, dengan berbasis inframerah, itu juga bisa dijual, bisa dijual. Nah, teman-teman nanti yang butuh modal itu silahkan nanti mengajukan di program ini. Saya pikir itu peluangnya cukup besar ya untuk teman-teman pendidikan fisika karena sangat linier ya dan berhubungan dengan bidang keilmuan. Ya, saya yakin teman-teman pasti lolos kalau ngajuin itu. Ya, asal semuanya dikemas dengan bagus ya, dengan menarik. Nah, teman-teman saya lanjutkan ya. Jadi perencanaan dan pelaksanaan program ini ya itu dapat dilaksanakan secara daring ya maupun luring ya. Nah, jadi memang benar-benar kampus kita memperhatikan protokol kesehatan. Jadi nggak harus ya wirausahanya dalam bentuk luring, nggak harus ya. Luring pun daring pun boleh, silahkan diperbolehkan ya, dibiayai juga ya, kesempatannya sama dengan yang luring. Nah, jadi teman-teman kira-kira yang usahanya itu eh, dengan kondisi yang daring itu bisa juga mengajukan ya, silahkan. Nah, teman-teman ya, proses analisis kebutuhan dan peluang pasar itu bisa kita menggunakan data sekunder ya, atau juga diperbolehkan data primer yang diperboleh ya dari survei daring itu boleh, silahkan. Jadi nanti dalam menganalisis pasar ya, dalam menganalisis kebutuhan pasar itu teman-teman diperbolehkan ya melakukan surveinya itu dalam bentuk daring ya. Jadi nggak harus lapangan gitu ya, didokumentasi, dipoto, enggak ya. Yang penting kita punya bukti realnya, misalkan dengan menggunakan Google Form ya dan sebagainya ya, itu diperbolehkan ya. Nah, produk dari program kewirausahaan mahasiswa ini boleh diwujudkan dalam bentuk fisik ya, seperti produk jadi ya, atau nanti jasa ya, jasa. Nah, pembuatan produk dan pemasaran boleh bekerja sama dengan pihak ketiga atau mitra. Nah, ini boleh juga ya, teman-teman nanti ada kerjasama dengan mitra ya, teman-teman sebagai pendukung dalam wirausaha itu boleh juga. Nanti insya Allah akan didanai oleh PK2M. Nah, tujuannya apa sih teman-teman? Ya, kenapa kok kampus dalam hal ini PK2M mengadakan atau membuat ya program ini? Ya, tujuannya adalah memotivasi dan membuka peluang kepada teman-teman mahasiswa aktif ya untuk menghasilkan karya kreatif ya, inovatif sebagai bekal berwirausaha. Kalau tidak salah teman-teman dulu itu wirausaha ini sebagai misinya ya, sebagai misinya kampus kita
Ya, jadi salah satu misi UHAMKA itu adalah menghasilkan generasi-generasi yang memiliki spirit berwirausaha. Nah, oleh karena itu untuk mewujudkan misi itu teman-teman, ya inilah bentuknya. Ya, selain tadi PK2M juga mengkoordinir ya proposal teman-teman ya itu untuk kegiatan-kegiatan PKM ya yang dilombakan di tingkat kementerian seperti itu. Nah, teman-teman ya ini kemarin juga ada yang bertanya kapan deadline-nya, Pak? Nah, itu sudah saya share di grup kegiatan mahasiswa. Ya, ini adalah rincian agenda kegiatannya, teman-teman. Ya, jadi kemarin itu dalam tahap sosialisasi itu tanggal 14 Juni kalau tidak salah, ya 2 hari yang lalu. Lalu kemudian penerimaan proposal ya sampai ke tingkat PK2M itu teman-teman ditunggu sampai tanggal 24 Juni. Ya, jadi masih ada waktu kira-kira 10 hari lah. Ya. 8 hari ya, 8 hari ya. Ada waktu ke 8 hari untuk merancang proposalnya, untuk menyusun proposalnya dengan optimal. Ya, tentu dengan ide-ide yang menarik teman-teman ya. Nah, kemudian nanti akan direview ya, akan direview itu tanggal 25 ya sampai tanggal 26 itu review administrasi ya. Nah, tentu yang berkaitan dengan apa namanya? Sistematika pada proposal ya. Lalu kemudian nanti review substansinya itu di tanggal 26 sampai 30. Nah, ini nanti mungkin akan dikaji ya, akan dilihat bagaimana ide kreatif ya, lalu kemudian dari segi substansi latar belakang dan sebagainya itu akan direview oleh para reviewer. Nah, kemudian pengumuman pendanaan proposalnya itu akan diumumkan pada tanggal 1 Juli. Ya, tanggal 1 Juli, lalu kemudian pengisian kontraknya itu tanggal 1 sampai tanggal 5. Ya, di sini teman-teman nanti yang sudah lolos mungkin menandatangani kontrak ya, sebesar berapa juta gitu dari PK2M yang nantinya itu akan membantu ya pemodalan teman-teman untuk melakukan wirausaha. Nah, kemudian pelaksanaan programnya itu dari tanggal 5 Juli ya sampai dengan tanggal 9 Agustus. Jadi nanti teman-teman yang mengajukan proposalnya tentang apa gitu ya. Nah, untuk melaksanakan program itu nanti diberikan waktu dari tanggal 5 Juli sampai tanggal 9 Agustus. Ya. Nah, ini tentu teman-teman nanti akan mendapatkan apa namanya? Ya, mendapatkan pengalaman, ya, mendapatkan data, ya, mendapatkan apa namanya? Mendapatkan hasilnya nanti ya seperti apa progres dari program yang sudah dilaksanakan gitu ya. Ini nanti akan di sini ya, akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 9 Agustus. Nah, lalu kemudian teman-teman diminta untuk mengupload laporan kemajuan ya. Jadi sampai mana progres kewirausahaan teman-teman ya yang sudah dibuat tadi ya. Nah, itu akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh PK2M dengan cara mengupload laporan kemajuan. Ya, ini tanggal 16 sampai tanggal 19 Juli. Ya, artinya kalau misalkan teman-teman nanti membuat produk, ya sudah sampai mana produknya, ya. Kalau misalkan sudah jadi produknya sampai mana nanti proses pemasarannya gitu kan ya. Nah, kalau sudah jadi pemasarannya sampai mana nanti mungkin dari segi apa ya? Ya packaging dan sebagainya ya. Nah, itu nanti akan kita laporkan di PK2M ya. Nah, lalu kemudian teman-teman nanti juga akan dilakukan MONEF ya. Nah, akan dilakukan MONEF oleh PK2M itu tanggal 24 Juli 2021. Ini sebenarnya hanya melihat sih ya seberapa besar mungkin persentase kemajuan dari apa namanya? Pelaksanaan program yang sudah teman-teman lakukan ya. Jadi PK2M ingin melihat secara langsung, ingin memonitoring ya kegiatan-kegiatan wirausaha yang sudah teman-teman lakukan nanti. Nah, kemudian teman-teman nanti kita diminta untuk melakukan penguploadan laporan akhir ya. Nah, dengan harapan nanti ya laporan akhir ini apa namanya bisa mencerminkan ya segala macam segala macam kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Ya, Pak, gimana kalau misalkan usahanya nggak berkembang gitu ya, nggak ya dilaporkan saja di laporan akhir ini.
Ya, tentu kan kalau kita usaha itu kan optimis ya, maunya maju gitu kan ya, maunya berkembang, maunya ya bertambah gitu kan ya, maunya untung gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalkan nanti usahanya nggak berkembang, nggak maju, nah nanti dilaporkan saja di sini. Ya, dilaporkan saja di laporan akhir. Nah, ini teman-teman ya, bisa kita lihat di sini. Ini konsep pelaksanaan programnya bisa dalam bentuk online ya, offline maupun blended ya. Jadi penggabungan antara online dan offline. Nah, di sini ya. Nah, luarannya apa saja teman-teman? Nanti luaran yang diminta oleh PK2M itu yang pertama ya tentu tadi laporan kemajuan ya, lalu kemudian laporan akhir tadi sudah disebutkan di jadwal tadi ya. Nah, kemudian produk wirausahanya apa? Ya, produk wirausahanya apa? Atau kalau ada manual book-nya silahkan manual book ya. Dalam bentuk kalau ini dalam bentuk jasa ya. Lalu kemudian dokumentasi. Nah, ini yang penting nih ya teman-teman ya. Jadi dari awal kegiatan teman-teman itu ya kalau bisa didokumentasikan ya karena ini diminta di luaran ya. Nah, ini kemudian diupload di kanal YouTube ya. Ini bisa nanti dikoordinir dan diupload di kanal YouTube-nya program studi ya agar program studi kita nanti bisa berisi konten-konten mahasiswa. Itu bagus ya saya pikir. Nah, kemudian yang kelima itu punya akun official usaha ya. Nah, jadi ini gampang lah ya teman-teman ya. Punya akun official usaha ya. Jadi kalau misalkan usahanya berbentuk seperti misalkan si Fatima Zahra itu ya. Sekarang dia sudah punya usaha tuh misalkan ya, kopi sembunyi ya, mana si Zafira tadi? Fatima. Ya, Fatima ya. Nah, bisa nggak mengajukan proposal untuk didanai lagi? Silahkan, tidak masalah. Ya, jadi yang sudah ada usaha yang baru mau merintis silahkan mengajukan proposal. Ya. Nah, luaran tambahannya nanti ini dipilih salah satu saja, teman-teman. Yang pertama bisa legalitas usaha, ya. Saya pikir ini legalitas usaha ini bisa diurus ya dalam jadi enggak, saya tuh lupa ya itu ada nanti saya share ya kalau misalkan namanya itu surat keterangan usaha ya kalau nggak salah ya. Tapi tidak tidak sampai ke ini teman-teman, tidak sampai ke notaris itu ada. Ya, surat keterangan usaha itu ada. Ya, surat keterangan usaha UMKM kalau nggak salah UMKM itu ada. Ya, dan mengurusnya pun mudah. Ya, lalu kemudian publikasi media cetak ya atau elektronik, publikasi boleh dipublish nanti di web prodi ya atau web fakultas, nanti kita koordinasi sama Kak Aisyah, atau boleh juga nanti membuat artikel ilmiah ya atau bisa juga dihakikan. Nah, teman-teman ini hanya pilihan saja ya, ini milih salah satu ya, silakan nanti kalau misalkan lolos ya dipikirkan ya mau legalitas usaha sekalian diurus legalitasnya, apa mau publikasi media cetak atau mau dalam bentuk artikel ilmiah ya. Baik teman-teman, ini dia alurnya ya. Nah, di sini kita coba lihat ya, peserta program kewirausahaan mahasiswa adalah kelompok mahasiswa aktif ya. S1 atau D3 yang terdaftar di PDDikti. Tentu teman-teman sudah terdaftar semua ya. Nah, yang kedua, kelompok pengusul berjumlah, nah ini minimal 3 orang ya, maksimal 5 mahasiswa. Ya, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 sampai 4 orang itu anggota ya. Nama-nama pengusul harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Nah, ini di aturannya ya, diperhatikan. Pak, boleh nggak Pak campur-campur semesternya? Campur sari boleh silakan ya, jadi tidak ada ketentuan. Kalau di Wira Desa kemarin itu kan dia semester 4 didampingi dengan semester 6 ya, semester 2 nggak boleh ikut. Nah, kalau sekarang nih boleh. Misalkan si Umar ya mau menggandeng semester 2 misalkan. Ya, dipilih siapa nih ya. Nah, itu silakan. Ya, si Agung bikin kelompok lagi mau menggandeng semester 6 itu silakan. Ya, atau misalkan mau mengusulkan semester 8 itu silakan. Ya, karena tidak ada ketentuan di sini. Tapi semester 8 kan sibuk skripsi ya. Nah, itu juga menjadi pertimbangan nanti.
Maaf Pak Martin, Tapi dilihat di diperbolehkan. poin 5 Pak Martin. Ya Pak? Maaf Pak Martin, dilihat di poin kelima itu Pak Martin. Oh, minimal 2. Oh iya, ya Pak. Baik Pak. Ya, 2 angkatan ya. Jadi 2 angkatan. Jadi terbatas hanya 2 angkatan teman-teman ya. Itu minimal Pak Martin. Minimal ya, ya minimal. Sorry minimal ya. Jadi nanti teman-teman satu grup itu ya tidak boleh ya, hanya semester 4 atau semester 6 saja itu nggak boleh ya, atau semester 1 saja nggak boleh. Ya berarti harus menggandeng teman-teman di semester atas atau semester bawah. Ya, ya campur-campur boleh. Ya gitu ya teman-teman ya. Nah, tidak terikat bidang ilmu ya. Nah, jadi teman-teman nanti apa namanya? Ya tidak harus dari fisika saja gitu ya, atau dari jadi pokoknya boleh campur-campur atau mau lintas prodi juga nggak masalah sebenarnya ya. Jadi nggak terikat pada bidang ilmunya. Kemudian teman-teman, mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai, nah ini tadi ya sudah ya. Ini juga tadi sudah. Nah ini keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 angkatan ya. Nah, tadi sudah juga ya, jadi nggak boleh sendiri-sendiri ya. Jadi nanti si Raffi itu berarti direvisi itu ya. Raffi, Fahri, Pak Haflan itu ya kalau nggak salah yang sudah mengajukan itu, kalau bisa Raffi ya mulai dari sekarang dicari itu ya. Semester 4 kira-kira yang mau ikut bergabung. Ya, minimal 1 cewek untuk membuat untuk apa sebagai kesekretariatan lah ya, menurut apa nanti ngetik dan sebagainya. Ya, seperti itu. Lalu yang keenam, nah ini teman-teman, ya memang dananya tidak terlalu besar ya, tapi ini saya pikir cukup besar juga untuk mahasiswa ya. Itu 1 juta sampai 3 juta rupiah ya. Nah, kemarin saya saran ke Rapi, Pi, kalau bisa buka ini Pi, buka apa? Fotografer ya, fotografi yang buat di wedding gitu. Waduh, kata si Rapi modalnya gede Pak katanya gitu. Ya udah akhirnya nggak jadi. Tapi kan si Rapi udah ada itu ya, udah ada kameranya ya, tinggal nanti mungkin bikin apa, bikin flyer ya, Pi. Ya untuk pemasarannya nanti kalau ada yang ngontrak kan lumayan nanti. Ya, atau itu proyeknya fisika tuh boleh ya, Pak ya? Proyek pendidikan fisika tuh proyek pertamanya si Raffi nanti. Ya, grupnya Raffi itu boleh. Boleh Ya. sangat. Silakan nanti itu di apa namanya? Dirancang. Yang mana Pak? Proyek yang mana? Loh, yang ini kan yang kemarin bikin video produksi fisika itu kan juga menjadi proyek juga kan kelompok Raffi nanti. Boleh itu? Bisa Pak. Ya bisa. Oke Pak. Bisa kan Mabel ya? Bisa Pak Martin, anggap aja kita lagi memesan Raffi dan teman-teman untuk membuat sebuah video profil gitu loh. Dengan nanti Raffi dan teman-teman membuat satu apa namanya, lembaga atau apa ya gitu ya. Saya lupa lah nama toko gitu ya. Jadi kita memesan dari tokonya Raffi untuk dibuatkan video profil, itu boleh segitu. Jadi sambil menyelam minum air. Apa-apa. Boleh, Pi. Boleh. Nanti ada bukti tertulis kita memesan seharga berapa gitu loh kontraknya. Gitu Pak. Oh iya PH tuh, bener kata Gum tuh. Siap. Gum, ke kampus kapan Gum? Maaf Pak Martin, saya nanya dulu. Ya. Kapan ya Pak? Jumat ya, Jumat ke kampus ya. Oke Pak, siap Pak. Siap. Siap. Oke, siap Pak Martin, silahkan lanjut Pak Martin. Baik. Nah gitu ya Raffi ya. Wah ini Raffi semangat nih dia nih bikin proposalnya nanti. Itu gandeng si apa tuh, si Depi Fauzia tuh dia ini Pi. Belum ada yang ini nih, belum ada yang ngetekin tuh kelompok berapa tuh, belum ada tuh Depi. Apa udah Umar yang ngetekin nanti? Ya. Nah, itu buat dirancang proposalnya ya. Pi ya. Gak apa-apa Pi. Ya siapa tahu nanti kan dari awal dikontrak dari prodi fisika nanti bisa berlanjut ya ke apa acara wedding nanti kan, siapa tahu nanti si Raffi ya. Awalnya dari hobi teman-teman. Nah inilah ya peluang UHAMKA untuk membuka apa namanya, peluang teman-teman semua ya dalam berwirausaha. Nggak masalah kalau kata saya itu ya. Baik. Nah ini teman-teman ya, kita masuk ke sistematika penulisan proposalnya. Ya, ini saya pikir teman-teman harus dipatuhi ya, karena memang tadi sebelum ke review substansi juga di review sebelumnya itu
secara administrasi ya. Nah, saya pikir ini menjadi hal penting yang harus teman-teman taati nanti dalam mengirim proposal ya. Terutama nah ini ya Temius Roman ya, fontnya 12, Justify ya. Kemudian spasi 1,15 ya, ini harus benar-benar diperhatikan nih ya. Margin kirinya 4 cm, kanan atas bawah 3 cm. Ini saya pikir bisa dibaca lah ya. Nah, kemudian di selanjutnya ada judulnya ya, harus menarik. Kemudian cover ya, lembar pengesahan. Nah, ini harus ditulis teman-teman dengan menggunakan huruf I ya. Jadi dari mulai cover sampai ke apa namanya? Daftar isi itu ditulis dengan I1, I2 gitu ya. Nah, dan ini harus dipatuhi teman-teman ya, diperhatikan dan diletakkan di sudut kanan bawah. Nah, baru kemudian dari mulai bab 1 ya, pendahuluan sampai ke bab ya, daftar pustaka ini nanti ditulis dengan menggunakan huruf Arab ya atau angka Arab. Nah, ini 1, 2 dan seterusnya. Oke, teman-teman ini pendahuluannya ya, singkat saja di sini berisi mengenai peluang usaha, ya yang sudah berjalan atau yang akan berjalan, peluangnya seperti apa. Boleh dilampirkan nanti data-data pendukung ya, seperti misalkan analisis kebutuhan teman-teman ya, analisis pasarnya seperti apa. Boleh juga nanti teman-teman saya pikir yang terupdate ya, sekarang kan lagi pandemi Covid, kira-kira yang sedang dibutuhkan nih apa di pandemi Covid ini. Ya itu saya pikir menjadi update terbaru nanti. Ya, agar si reviewer juga oh ini apa proposalnya memang dibuat pada saat sekarang ini kan, karena pada saat pandemi Covid. Jadi carilah apa namanya alasan ya atau latar-latar belakang yang terupdate. Ya. Kemudian keunggulan produk dibanding produk jenis lain. Ya. Sejenisnya. Apa nih keunggulan dari misalkan tadi fotografinya si produk production house ya tadi ya, dari si Rapi dan Rapi CS ya, ini apa nih? Apakah bisa dicicil gitu biayanya gitu kan ya? Apakah bisa dinegosiasi harganya? Nah, itu bisa menjadi keunggulan nanti ya. Oh enggak, tentu enggak gitulah ya. Tentu dari segi produknya lah nanti ya, ada ciri khasnya. Nah, serta menjelaskan karakteristik konsumen ya yang akan menjadi target pasar. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman ini gambaran usahanya ya, gambaran usahanya seperti apa. Nah, ini berisi kondisi umum lingkungan ya. Kemudian menunjukkan potensi sumber daya manusia ya, kemudian peluang pasarnya seperti apa ya, dan sajikan secara singkat untuk menunjukkan kelayakan usaha. Jadi kita di sini berusaha meyakinkan UHAMKA ini ya sebagai apa? Pemberi modal ya kan? Nah, sebagai pemberi modal untuk meyakinkan UHAMKA gimana caranya. Nah, kita gambarkan di gambaran usahanya seperti apa. Nah, dan juga ini teman-teman ya, berencana kegiatan dalam kurun waktu minimal 6 bulan ke depan. Itu sebagaimana proyeksi ke depannya. Apakah memang bisa menguntungkan gitu ya? Apakah bisa berkembang menjadi beberapa unit usaha lain gitu. Nah, itu silakan diyakinkan di sini. Ya. Nah, kemudian teman-teman ini metode pelaksanaannya ya berisi tentang teknis ya. Nah, bisa juga nanti kalau misalkan berupa produk ya dilampirkan nanti bagaimana cara membuat produknya gitu ya. Nah, kemudian mengemas dan memasarkannya seperti apa. Kalau bisa, kalau sudah ada desain-desainnya gitu ya, sudah ada gambar-gambarnya, foto-fotonya boleh dilampirkan di metode pelaksanaan ini. Ya, seperti tadi misalkan si Umar ya, saya anjurkan untuk bagaimana kalau misalkan hasil praktikum atau proyek elektronika kalian itu diproduksi massal, ya, dikemas sedemikian rupa alatnya, lalu kemudian ada niat untuk menjual ke apa halayak misalkan gitu. Atau misalkan tadi si Umar punya ide untuk membuat kit-kit ya, nah, membuat kit-kit sederhana ya percobaan fisika dan untuk dijual gitu. Nah, itu silahkan diajukan. Ya, saya pikir itu sangat sangat berhubungan sekali dengan bidang ilmu kita ya, nanti ditaruh di marketplace seperti misalkan tadi si Tokopedia ya atau Shopee dan sebagainya, bikin akunnya ya. Nah, itu nanti saya pikir prodi fisika bisa punya apa ya, punya pasar sendiri gitu
ya. Jadi kalau ada guru-guru ya, ada sekolah-sekolah yang mempunyai dana minimal ya gitu ya. Nah, untuk misalkan mereka untuk melakukan praktikum, nah bisa mesan ke kita ya. Nah, tentu teman-teman ini harus diawali dengan apa ya? Ya perjuangan ya, kemudian diawali dengan hal-hal yang kecil dulu ya, tentu nggak di situ nggak harus besar ya, nggak bisa langsung besar, nggak bisa langsung booming gitu, enggak. Ya siapa yang merintis ya teman-teman inilah ya. Nah, seperti itu. Nah, ini anggarannya teman-teman ya, bahan habis pakai 50% dari 3 juta ini maksimal ya, kemudian transport 20% dan biaya peralatan 30%. Ini ya walaupun terkesan langsing gitu ya, tapi ya bisa digunakan, gimana caranya lah bisa digunakan gitu. Oleh karena itu teman-teman tadi saya minta ke teman-teman itu untuk memilih ya, usaha yang benar-benar bisa apa namanya, masuk nih biayanya. Ya kira-kira maksimal 3 juta tuh apa, ya jangan sampai lebih, ya. Nah, kalau misalkan berkembang ya nanti mungkin bisa mengajukan lagi ke PK2M-nya nggak? Kita butuh dana sekian juta nih ya, biar misalkan makin berkembang. Nah, itu mungkin saya pikir kalau misalkan teman-teman bisa meyakinkan kampus ya, bisa meyakinkan PK2M itu akan diberikan dananya nanti. Saya pikir seperti itu. Nah, daftar pustaka ya, ini kalau misalkan ada apa namanya, ada referensi-referensi ya yang mendukung usaha teman-teman silahkan nanti dimasukkan di proposalnya ini ya, lalu dimasukkan daftar pustakanya. Kemudian lampiran ya. Nah, ini lampirannya, lampiran biodata peserta. Ini ada contohnya nanti lampiran 4, kemudian lampiran pembagian tugas ada contohnya juga. Kemudian lampiran justifikasi anggaran, nanti rinciannya seperti apa kita lihat di lampiran 6. Nah, teman-teman, seleksi ya, seleksi penilaiannya ini kita lihat ya, kepatuhan. Nah, saya bilang tadi kepatuhan terhadap kaidah penulisan ini menjadi hal yang paling penting ya. Lalu kemudian kesesuaian anggaran serta keunikan. Ya, ini sudah menyangkut substansi ya. Lalu kreativitas dan inovasi produk juga sudah menyangkut substansi. Yang penting teman-teman nanti agar kita mau dibaca ya, substansi kita apa, keunikan kita apa, kreativitas inovasi kita apa, teman-teman harus patuhi dulu nih ya, kaidah penulisan agar bisa nanti lolos ke tahap review selanjutnya. Ya, kalau kita udah nggak lolos di sini teman-teman, ya itu udah nggak bisa lagi ya dibaca. Nanti reviewer udah nggak bisa baca lagi nih, ya anggarannya, keunikannya, kreativitasnya, inovasinya udah nggak bisa baca karena kita udah gagal di sini nih, ya udah gagal di kaidah penulisan. Makanya harus dipatuhi tadi ya. Nah, ini ya penilaian dan seleksi proposal dilakukan oleh tim reviewer yang ditunjuk oleh PK2M. Tentu ini internal UHAMKA, teman-teman. Ya, internal UHAMKA. Setiap proposal akan dinilai oleh 1 orang, ya, penilaian yang telah ditetapkan. Nah, jadi nanti satu proposal itu nggak banyak-banyak yang nilai, cuma 1 orang aja. Ya, saya pikir ini peluang yang sangat besar ya, peluang yang sangat besar. Nah, ini penilaiannya, ya, teman-teman nanti ada ini lampirannya, ya, kemudian sistematika laporan kemajuan di sini juga sudah disampaikan dari PK2M. Teman-teman nanti kalau misalkan lolos, ya tinggal mengikuti format ini aja untuk melakukan laporan kemajuan, ya. Nah, ini laporan akhirnya juga sudah ada sistematikanya, tinggal diikuti nanti. Nah, ini SOP-nya, teman-teman ya. SOP-nya ini ya, sampai tadi. Nah, ini ya. Ini lampiran-lampiran yang tadi ya. Ini cover ya. Diikuti nih kaidah-kaidahnya. Nah, ini format untuk penembar pengesahan. Ya, di sini ketua pengusul ya, dosen pendamping dan wakil dekan 3 nih Pak Hari berarti. Jadi teman-teman nanti sebelum deadline, yaitu kalau bisa sudah selesai 1 hari atau 2 hari sebelum deadline gitu ya. Jadi biar bisa ditandatangani oleh Pak Wadek 3. Kemudian ini formatnya ya. Ini untuk ketua dan anggota pengusul, lalu ini dosen pendamping. Nah, ini pembagian tugasnya tadi ya, ada di lampiran. Ya, sampai ke rincian alokasi waktunya juga.
Nah, ini justifikasi anggarannya teman-teman ya. Kita uraikan nanti. Misalkan bahan habis pakainya apa saja gitu ya. Transportnya apa saja, alat-alat yang digunakannya juga dirincikan di sini. Nah, ini ya. Ini form penilaian usulan. Ya, saya pikir ini nanti yang menyiapkan PK2M ya untuk reviewer ya, tapi minimal kita bisa mengintip di sini teman-teman apa saja yang akan direview ya oleh tim reviewer. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman ya. Dari reviewer administrasi dia nanti akan cek nih ya, covernya ada apa enggak gitu ya. Lembar pengesahannya sesuai apa enggak. Ini akan dicek ya, termasuk sampai nanti ke lampiran 3 itu justifikasi anggaran. Jadi harus benar-benar nih ya kita buat. Lalu nah ini penilaian substansinya kita lihat di sini ya. Kreativitas ya itu menjadi apa namanya? Menjadi aspek penting ya. Nah, apa aja dia gagasan ya, kemudian keunggulan produknya ya, peluang pasarnya seperti apa ya, makanya harus kita yakinkan di proposal kita. Ya, potensi programnya ini potensi perolehan profit ya atau potensi keberlanjutan usaha ini juga menjadi pertimbangan bagi reviewer. Lalu penjadwalan kegiatan usaha ya, waktu dan personalianya. Kemudian penyusunan anggaran ya, lengkap nggak ya, rinci nggak, wajar nggak, jangan-jangan nanti si Rapi ya masukin transport 500.000 nanti ya. Nah, itu kan nggak wajar, nanti akan direview nanti oleh reviewer ya. Nah, dan jelas peruntukannya untuk apa ya. Kalau bisa nanti teman-teman dalam membuat proposal ini serealistis mungkin ya, dicek harganya berapa, ininya berapa gitu ya. Jadi kita tidak tercium ya bau ketidakwajaran dalam pembuatan anggaran ini. Nah, ini teman-teman ya, format logbooknya ya. Kemudian di sini ada laporan kemajuan. Nah, inilah ya. Nah, nanti untuk ini untuk reviewer ya, teman-teman. Nah, ini yang penting nih teman-teman nih. Ya, ini link pendaftaran proposal usulan. Jadi nanti teman-teman setelah selesai, setelah jadi ya, nanti kita upload ke sini. Ya, kita upload ke Google Form. Ya, tinggal kita ini aja nih. Coba nanti kita coba ya udah bisa belum nih? Di sini sudah diberikan dari PK2M-nya. Ya. Lalu laporan kemajuan ya sudah ada juga linknya nanti untuk upload laporan akhir juga sudah ada. Ini yang untuk reviewer ya. Jangan dipedulin itu untuk reviewer. Nah, ini ya. Ini kontaknya. Nanti mungkin bisa menghubungi Mas siapa kemarin? Mas Udin ya. Agung ya, Mas Udin itu bisa nanti dihubungi. Di kontak-kontak Pak Udin. Baik, teman-teman, saya pikir cukup ya penjelasan dari saya. Silakan teman-teman yang merasa kurang jelas, mau bertanya, ya silakan dibuka tanya jawab. Waduh, ini cuma berapa orang nih, Omar? Nanti perasaan banyak nih, Omar, yang ikut. Ininya mana nih? Oh iya, Pak. Ini mau nanya tentang Bira Desa ya, Pak? Karena kan ngejar waktu malam ini nih, Pak. Oh iya, gimana upload ke itunya. Jadi kan apa tuh namanya kan udah ada revisi itu ya, Pak. Ya. Terus Nia tuh mau minta tanda tangan lurahnya, Pak. Cuman Nianya masih nggak berani kalau misalkan masih ada revisi yang banyak salahnya gitu, Pak, buat minta tanda tangan lurahnya. Nia masih belum mintain karena belum dikasih TTD-nya Bunda Leli, Pak, gitu. Jadi Nia belum berani kalau belum ada tanda tangannya Bunda Leli untuk minta ke lurahnya. Gimana, Pak Pel? Itu gimana, Pak? Kalau tanda tangan Pak Harinaredi dulu bagaimana? Mau? Ini Nia kemana ya? Tadi ada. Atau gini, di proposal itu yang dikirim ke Pak Lurah itu butuh tantangan saya aja dulu, jangan ditampilkan tanda tangannya Bu Leli atau Pak Harinaredi biar lebih cepat administrasinya seperti itu, Mar.
Gitu loh. Jadi nanti nggak apa-apa di halaman pengesahannya itu nama saya, nama pembimbingnya Pak Martin, lalu nama ketuanya itu ketua program atau pimpinan itu nama saya, ketua program studi pendidikan fisika gitu loh. Jadi lebih mudah, administrasi lebih cepat. Jadi yang untuk proposal dikirimkan ke internal atau ke eksternal nanti itu tidak ditampilkan ke Pak Lurahnya Umar gitu loh. Di bagian halaman pengesahan. Iya Pak, kan soalnya Nia kemarin mintain udah coba ke sana ya, terus dia juga udah ngeprint gitu Pak, udah dijilid gitu kan. Udah di print lah untuk bukti hardnya kan ke Pak Lurahnya itu. Cuman dia masih belum berani karena belum ada tanda tangan Bunda Lelinya. Nanti coba saya kasih tahu Nia tiba-tiba keluar nih tadi dijualin. Ya udah gitu aja Mar. Jadi solusinya untuk di halaman pengesahan yang membutuhkan tanda tangan Bu Leli atau Pak Hardin Haredi itu dihilangkan dulu, diganti dengan tanda tangan pembimbingnya Pak Martin dan tanda tangan saya sebagai ketua program studi, itu aja dulu. Jadi kita bikin lembar pengesahan lagi, satu lagi Mar, gitu yang untuk disampaikan ke Pak Lurah biar Pak Lurahnya dapat tanda tangan, karena ini waktunya mendesak. Kalau nanti malam kita nggak dapat, sore nanti sini yang nggak datang ke Pak Lurahnya, itu nanti kita repot, malam kita nggak jadi daftar. Nanti kerja kalian selama beberapa hari ini sia-sia, sudah begadang, sudah nentuin proposalnya, idenya, waktu kalian kebuang banyak, harusnya bisa ngerjain tugas yang lain gitu loh Mar. Jangan sampai kejadian pertama itu kemarin terulang lagi gitu loh Mar. Gitu. Ya Pak, nanti saya kasih tahu niatnya nggak bisa dihubungin nih. Ini ini itu. Papel, itu harus Pak Lurah ya Papel ya? Iya, perangkat desa harus Pak Lurah. Itu Pak, kata Taris niatnya langsung mau ke Pak Lurahnya Pak. Itu nanti di telepon aja, sini ya suruh bikin ini baru lagi Mar, halaman pengesahan baru lagi, lalu yang jilidannya dibuka, diganti jilidan yang baru, gitu ya Mar ya. Jadi ke Pak Lurahnya enak, sudah ada tanda tangan gitu loh. Nanti minta tolong tanda tangannya Pak Martin dan tanda tangan saya di scan, ditempel aja di itunya. Iya kan Pak. Ada tanda tangannya saya yang ada capnya nggak Mar? Kalau di scanan kemarin ada Pak, tapi soalnya Bapak kemarin nge-scan itu Pak, yang punya Bu Leli. Nggak, yang tanda tangan Bapak itu kan yang kata, jadi saya punya tanda tangan Bapak yang ada scanannya doang, maksudnya nggak ada capnya. Kalau yang tanda tangan Bu Leli juga yang di kemarin saya dapetin itu yang udah di scan itu ada nggak Mar? Bu Lelinya ada kan? Ada. Kenapa nggak itu aja di crop, dipindahin gitu loh Mar? Bilang aja kan masa pandemi. Iya benar gitu aja Mar. Kan masa pandemi, sementara. jadi kita nggak bisa minta langsung, intinya nggak berani, makanya beliau memberikan tanda tangan yang ada cropnya, kita pakai gitu aja Mar. Solusinya itu lebih praktis malah. Baik Pak, nanti ini saya bilang Nia dulu nih Pak. Jadi biar bilang aja karena pandemi jadi kropan gitu ya Pak. Iya, atau yang pada saat di print, kalau memang kepala desa yang nggak mempermasalahkan dia itu scanan atau tidak, yang penting jangan diangkat Pak Bel ya. Jangan diangkat, kecuali ditanyakan, kok ini scanan tanda tangannya? Iya Pak, karena di masa pandemi jadinya Bu Wareknya meminta tidak, beliau karena umurnya sudah di atas 50 tahun, beliau nggak berani bertemu langsung gitu loh, jadi mengutus bawahannya untuk mengirimkan scanan ininya gitu aja. Oke Pak, siap Pak. Gimana cara lesnya si Nianya biar dapat tanda tangan hari ini gitu loh. Disiasatin aja sama kalian, pintar-pintar aja lah kalian. Iya Pak, Nianya itu yang susah ngomong itu Pak. Gitu ya. Iya, Nianya yang rada susah ngomong. Nanti Pak, Nianya lagi ngeprint nih. Oke. Lalu sambil nunggu pembahasan itu, saya masuk penjelasan ini sedikit ya. Gini ya, saya lupa jumlah kamu semester 4 berapa Mar? 15 jumlahnya. Dinda itu 4. Jumlah angkatannya si Farhan berapa ya Din ya? 21 ya kemarin ya? 21 apa? 4 berarti 19, 21, 40 berarti ya total ya? Iya Pak. 40 ya Pak Martin ya? 40. Oh iya benar. 40 ya. Harapan saya sih gini sih Pak Martin. Ada 8 proposal Pak Martin. Jadi semuanya tuh ngikut gitu Pak Martin. Iya.
di kompetisi ini 8 proposal. Jadi kan maksimal 5 kan ya, 5 orang satu proposal ya. Orang. Jadi ada 8 proposal total kan 40 dibagi 5 kan 8 totalnya. Gitu sih Pak Martin. Harapan saya seperti itu Pak Martin. Jadi ada 8 judul yang diajukan untuk kewirausahaan ini dari fisika gitu lah Pak Martin. Kalau seandainya mau diwajibkan Pak Pel, mungkin lebih kuat Pak Pel ya. Mungkin Pak Pel nanti yang akan yang turun langsung ke grup. Kemudian mewajibkan untuk ikut program kewirausahaan ini. Nanti kita langsung daftarkan aja listnya Pak Pel. Jadi ada 8 kelompok ya, 5555. Nah, mereka yang suruh isi gitu Pak Pel. Oh, boleh. Pak Martin ini tanggal deadline-nya kapan Pak Martin? Saya lupa ini. Tanggal 24 ya tadi Mar ya? Iya Pak. Ada 8 hari ya. 24 Juni. Maksud saya gini lumayan Pak lama lah waktunya. 24 apa Juni? Itu 8 hari lagi Pak Martin. Iya, 8 hari lagi. Iya Pak, 8 hari lagi Pak. Kayaknya itu juga mepet deh Pak Martin, karena kita berkaitan dengan tanda tangan Pak Hari, terus kita diskusi judul segala macam kan ada pengarahan juga Pak Martin ya. Dikasihnya 10 hari doang Pak, kan tadi di tulisannya 14 sampai 24. Iya makanya. Memang itu dari PK2M ya. Makanya maksud saya gini, jadi hari ini kan ngelis ya Pak Martin ya, berapa aja kelompoknya, lalu beberapa hari kemudian rekan-rekan kelompok itu sudah membuat coret-coretan apa judulnya, lalu rincian dananya berapa, dicor-coret aja, nggak perlu dibikin proposal jadinya gitu Pak Martin. Jadi kita bisa sharing ide, lalu misalnya oh ini bagus nih, kurang ini, jadi baru nanti dituangkan ke proposal gitu Pak Martin maksudnya. Ya boleh. Jadi kerja cepat gitu maksudnya. Ya, boleh gitu Pak. Ya. Boleh juga tadi misalnya kayak si Fatima sudah punya usaha, ya sudah Fatima suruh bikin coret-coretan, lebih enak tuh dia tuh, bahan habis pakai berapa, ini berapa, nanti dipresentasin ke kita, ya sudah ini butuhnya segini, ini ya proposalnya targetnya ini, kira-kira gitulah Pak Martin. Jadi ketahuan arahnya kemana, kita bikinnya jadinya apa gitu Pak Martin. Bisa gitu ya? Bisa Pak Pel, bisa. Bisa. Itu berarti Sabtu ada FK Fair, Jumat kita ada MBKM, Kamis besok mepet karena malam ini Wira Desa. Minggu Pak Martin masih mau kerja nggak Pak Martin? Minggu boleh. Minggu ya. Nanti teman-temannya gini gimana nih? Nanti takutnya disuruh kumpul malah kayak sekarang ini kan nggak mau kumpul nih teman-teman. Iya. Itu Pak, ngegerakin tuh lebih sulit Pak. Kenapa? Iya. Ngegerakin tuh lebih sulit Pak. Iya makanya. Nanti Umar lagi nanti yang ada di Zoom. Umar lagi, Dinda lagi, Taris lagi, Dikta lagi, ya udah sama aja gitu. Terapi udah keluar dia terapi. Apa tuh langsung bikin proposal terapi dah. Amin, kalau bikin proposal sih amin. Maksud saya gitu Pak Martin. Jadi kan hari Minggu saja udah tanggal 20 berarti 3-4 hari. Iya. Maksud saya gitu. Jadi hari ini di list, lalu mereka bikin coret-coretan, hari Minggu presentasi lah, satu kelompok 5 menit kan cukup ya Pak Martin ya, ada 40 menit dengan pembahasan, jadinya 1 jam cukup, maksudnya dari jam 10 sampai jam 11 aja gitu sih. Ya boleh Pak Pel, boleh. Nggak harus bikin proposal jadi, tapi mereka cukup coret-coretan, sudah sampai menghitung biayanya keluarnya berapa, dengan judulnya apa gitu Pak Martin. Ya boleh. Bisa gitu ya? Iya Pak. Nanti mungkin koordinasi kita di grup kegiatan itu aja Pak, kegiatan mahasiswa itu. Baik. Nanti Pak Pel itu kan sudah ada sudah ada satu grup si Raffi kan yang mau mengajukan proposal. Iya. Nah, nanti mungkin Pak Pel di bold aja bahwa diwajibkan untuk mahasiswa fisika mengikuti program kewirausahaan ini. Oke deh kalau gitu. Biar teman-teman yang lain juga. Nanti yang mungkin yang belum nulis namanya itu kan nanti akan dia akan merasa ini kan kalau di grup itu kan. Iya mau nggak mau ikut nulis ya gitu ya. Iya. Oke deh Pak Martin, nggak apa-apa, siap kalau begitu. Baik ya teman-teman ya. Iya Pak. Sudah ada Pak. ininya. Apa Pak? Judulnya sudah ada, temanya apa nih? Oh, yang mau dijual. Nah, Pak. Biarin untuk Umar dan teman-teman sekarang mikirin fokus ke Wira Desa dulu aja Pak Martin. Oh gitu. Iya Pak. Nah, berarti hari Jumat udah mulai start lagi tuh Mar. Sebenarnya ini nggak banyak sih Pak Pel, cuma 10 halaman kok ininya. Iya benar. Maksud saya kan gitu Pak Martin. Ini kan
karena proposal cuma 10 halaman, jadi kita Iya. bisa ngerjainnya nanti hari Senin, nanti kita lihat lagi gitu loh Pak Martin, gitu doang sih. Iya. Yang penting minggu sudah tahu dapat idenya, apa saja yang mau ditawarkan, dan rincian dananya yang mereka perlu kita koreksi, tinggal dikoreksi aja gitu Pak Martin, kan dekat gitu, seperti itu. Sebenarnya sih bukan masalah duitnya Pak Martin ya, kan kita nggak dapat, cuma maksudnya pengalaman yang mereka dapat, Pengalaman. lalu juga kebanggaan tersendiri ketika mereka saya udah melakukan ini nih gitu loh, nanti bisa diceritakan orang banyak sih, seperti itu sih sebenarnya. Dan tambah juga skillnya mereka, soft skillnya bertambah karena sudah berupaya menjadi wirausahawan yang baik gitu kan ya. Iya. Seperti itu Minimal sudah ada jiwa berwirausaha lah. Benar seperti itu. Kayak Kalau Umar kan dia ada jiwa Umar berwirausaha deh. Iya udah punya Pak Martin karena dia jualan cupang, jadi punya ya. Sama jualan obat itu ya. Iya. Apa namanya Pak? Pembalut ya Mar ya? Iya Pak, saya coba-coba aja lah Pak, saya mah semuanya. Itu ada biayanya nggak Mar? Kenapa kamu nggak ngajuin itu aja Mar? Itu ada biayanya sih Pak, tapi itu soalnya saya jadi reseller gitu Pak. Oh kamu reseller ya, dropshipper gitu ya. Oh sudah deh. Kalau reseller kan juga susah juga. Iya. Oke deh. Si Aldi jangan-jangan ngebit nih, jangan-jangan si Aldi. Ya sudah. Iya Pak. Ditutup saja Pak Martin kali. Oke ya, teman-teman terima kasih ya Pak Felix, terima kasih atas waktunya yang sudah hadir dalam kesempatan ini. Ini direkam ya teman-teman. Jadi nanti Umar diinformasikan ke teman-teman yang lain juga. Kalau ada yang mau mengulang ya informasi ini, nanti ada di YouTube Prodi gitu. Siap Pak. Teman-teman iya Pak, itu ada satu lagi nih Pak. Ini mungkin nih Adinda mau nyampein tuh, katanya dia mau ngomong Pak. Ya silakan Dinda. Silakan Din. Chat saya dapat informasi dari Twitter kalau ada pendaftaran pertukaran mahasiswa Merdeka yang baru dibuka. Barangkali Bapak Pak Martin sama Pak Felix baru dengar, jadi saya sampaikan ini. Jadi kayak mungkin bisa daftar gitu Pak. Oke, terima kasih Dinda. Untuk program Merdeka Belajar memang sedang digodok di prodi kita. Saya sudah ada 2 universitas yang mau mengadakan pertukaran pelajar dengan kita nanti, insya Allah. Hari Jumat kita bertemu dengan Stikip Bima, lalu minggu depannya lagi kita bertemu dengan Universitas Muhammadiyah Makassar. Memang sudah dibuat kurikulumnya oleh Pak Martin juga, Dinda. Jadi memang rencana semester depan, semester ganjil, akan terlaksana di mana pertukaran pelajar atau pertukaran pengambilan mata kuliah. Jadi Dinda tidak melulu belajarnya di UHAMKA, tapi bisa juga mengambil mata kuliah di kampus lain yang bekerja sama dengan universitas kita. Seperti itu Dinda. Dan juga nanti mata kuliah yang ditawarkan juga tergantung dari universitas yang menawarkannya. Seperti itu Din. Dan jangan aneh juga nanti ketika ada mahasiswa dari kampus lain juga belajar di kelas kita, gitu kondisinya. Gitu Din. Terima kasih informasinya Din, tapi dijelaskan, saya kuatkan lagi kayak gitu ya Din ya. Iya Pak. Siap, terima kasih. Memang tahun ini sedang digalakkan Merdeka Belajar. Jadi tidak hanya penelitian di kampus, tidak hanya pengabdian di kampus, tidak hanya belajar di kampus, tapi juga ada proyek-proyek dari luar kampus yang akan berkenaan dengan prodi kita, gitu Din kondisinya. Jadi bisa jadi nanti program kewirausahaan ini juga diikuti oleh mahasiswa lain yang ikut di prodi kita gitu loh Din. Nanti Dinda juga bisa tukar pengalaman dengan mahasiswa dari kampus lain. Kondisinya seperti itu. Gitu ya. Oke, semuanya. Pak Martin silakan tutup, sudah 11:30, takut Pak Martin mau makan siang. Baik, terima kasih teman-teman Pak Felix ya atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan sosialisasi ini ya, teman-teman juga yang sudah hadir dalam forum ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup ya. Billahi fisabilillah wa taufiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi